Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan IPA kelas 4 dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan video presentasi mengenai hasil produk karya tulis ilmiah kami dengan judul Keefektifan E4 dalam penguraian sampah organik untuk pembuatan kompos, solusi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kecamatan Mertoyudan. Sebelum kita mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lidi Rizkia Praba dengan NPM 2310 30 30 12. Dengan saya Fatimah Faida Al-Fatihata dengan NPM 2310 30 30 04. Saya Nadia Lailiza Yaning Tias dengan NPM 231030303020. Saya Erni Febriani dengan NPM 2310303016. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video presentasi ini dimulai dari permasalahan, Dasar teori, Proses pembuatan, tabel pengamatan, pembahasan, serta kesimpulan. Selamat menyaksikan video presentasi ini. Dimulai mengenai permasalahan, masalah sampah di Kabupaten Magelang, khususnya di Kecamatan Mertoyudan, meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan terus bertambah mencapai 1,3 juta jiwa pada tahun 2020. TPA Pasuruan di Dusun Wayuhrejo seluas 1,86 hektar menerima 82,7 ton sampah per hari, terutama sampah organik dari rumah tangga. Meskipun TPA ini seharusnya menggunakan metode control field, faktanya masih menggunakan metode open dumping yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitar, seperti pencemaran air, udara, tanah, serta menimbulkan bau tidak sedap dan resiko kesehatan bagi warga yang tinggal kurang dari 500 meter dari TPA. Untuk mengatasi pengelolaan sampah yang belum optimal, solusi seperti pengelolaan sampah organik menjadi kompos dengan bantuan aktivator seperti E4 diusulkan, guna mempercepat proses penguraian sampah organik secara ramah lingkungan. Selanjutnya yakni kajian teori. Pupuk kompos organik dihasilkan dari penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dan memberikan berbagai manfaat bagi tanah, seperti meningkatkan kesuburan, struktur, retensi air, dan mendukung pertanian berkelanjutan. E4 atau Effective Microorganism adalah teknologi yang menggunakan kombinasi mikroorganisme seperti bakteri fotosintetik, ragi, dan bakteri asam laktat untuk mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos berkualitas. E4 memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama, mempercepat pertumbuhan tanaman, serta mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida, sehingga mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan kemampuan meningkatkan aerasi, retensi air, dan ketersediaan nutrisi, E4 membantu petani menghadapi tantangan pertanian modern seperti kekeringan dan serangan hama dengan menjaga kesehatan ekosistem. Berikut adalah proses pembuatan kompos dengan menggunakan E4 dan tanpa menggunakan E4. Yang pertama yaitu proses pembuatan kompos tanpa E4. Yang pertama kita lakukan adalah dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu kita akan memotong galon tersebut dengan perbandingan 1:3 tanpa terputus. Selanjutnya, masukkan tanah humus setinggi 5 cm pada galon yang sudah dilubangi. Lalu, masukkan limbah sayuran ke dalam galon yang sudah berisi tanah humus. Jika sayuran masih berukuran besar, maka bisa dipotong dengan menggunakan gunting. Selanjutnya, tambahkan tanah humus kembali di atas sayuran yang sudah ada di dalam galon, lalu campurkan tanah humus dengan sayuran tersebut sampai merata. Selanjutnya, tutup galon tersebut tanpa perlakuan apapun dan diberi dengan label A. Yang kedua adalah proses pembuatan kompos dengan menggunakan E4. Lakukan langkah yang sama seperti dengan proses pembuatan kompos tanpa menggunakan E4. Perbedaan antara percobaan ini dengan percobaan sebelumnya adalah campuran tanah humus dengan limbah sayuran akan dicampurkan dengan E4, di mana kita menggunakan perbandingan E4 dengan air sebanyak 3:1.
Langkah selanjutnya yaitu tuangkan larutan E4 pada galon yang sudah berisi tanah humus dan limbah sayuran, lalu campurkan hingga merata. Setelah itu, tutuplah galon yang sudah tercampur dengan E4 dan berilah label B. Langkah selanjutnya yaitu tempatkan kedua galon, yaitu galon A dan galon B pada tempat dengan suhu normal. Dan lakukan pengamatan selama 5 hari untuk mengetahui penguraian limbah yang terjadi di dalam galon A dan galon B. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Berikut merupakan tabel pengamatan dari percobaan yang sudah kami lakukan terkait dengan pembuatan pupuk kompos. Percobaan kami lakukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dan pengamatan kami mulai pada hari Rabu tanggal 25 September 2024. Ada dua jenis pengamatan yang kami lakukan, yaitu pada galon A dan juga galon B. Pada galon A, dalam proses pembuatan pupuk kompos tidak menggunakan bantuan aktivator E4. Sedangkan pada galon B, dalam proses pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan bantuan aktivator E4. Pengamatan kami lakukan dalam jangka waktu 5 hari dengan data sebagai berikut. Pada hari pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 25 September 2024, limbah sayur pada galon A dan galon B memiliki kesamaan, yaitu warna hijau kekuningan, kemudian belum menimbulkan bau, kemudian strukturnya masih terlihat utuh. Kemudian pada hari kedua, yaitu hari Kamis 26 September 2024, jenis pengamatan pada galon A untuk warna limbah sayur sendiri hijau kekuningan pucat, kemudian sudah mulai menimbulkan bau dan strukturnya masih terlihat utuh. Sedangkan pada galon B untuk warna dari limbah sayur juga masih sama, yaitu hijau kekuningan pucat, kemudian sudah menimbulkan bau dan strukturnya masih utuh, tetapi sudah mulai timbul sedikit jamur. Kemudian pada pengamatan hari ketiga, yaitu hari Jumat tanggal 27 September 2024, jenis pengamatan pada galon A untuk limbah sayur berwarna hijau kekuningan pucat, kemudian sudah menimbulkan bau yang cukup menyengat, dan kemudian dari strukturnya sudah menyusut. Sedangkan pada galon B, untuk warna dari limbah sayur sudah kuning kecoklatan dengan bau yang menyengat dan timbul lebih banyak jamur dan mulai terurai. Kemudian, pada pengamatan hari keempat, yaitu hari Sabtu 20 September 2024, untuk jenis pengamatan pada galon A, untuk limbah sayur sudah berwarna kuning kecoklatan, bau menyengat, dan mulai timbul sedikit jamur. Sedangkan pada jenis pengamatan galon B, limbah sayuran sudah berwarna kecoklatan, bau sangat menyengat, dan timbul banyak jamur dan semakin terurai. Kemudian pada pengamatan hari terakhir, yaitu hari Minggu tanggal 29 September 2024, pada jenis pengamatan galon A, limbah sayur berwarna kuning kecoklatan, kemudian bau menyengat dan mulai sedikit terurai. Sedangkan pada galon B, untuk warna dari limbah sayur sendiri sudah kecoklatan, baunya sangat menyengat, dan sudah terurai. Baik, yang selanjutnya yaitu ke pembahasan. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji pengaruh penambahan EM4 terhadap proses penguraian sampah dapur, khususnya pada limbah sayuran. Variabel bebas yang digunakan yaitu perlakuan tanah humus dengan menggunakan EM4 serta tanah humus tanpa menggunakan EM4. Sementara variabel terikatnya yaitu kecepatan penguraian limbah yang diukur melalui perubahan fisik seperti bau, struktur, dan pertumbuhan jamur. Untuk memastikan hasil yang akurat, variabel kontrol seperti ukuran galon, jenis sampah, serta waktu pengamatan yang dijaga konstan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa galon B yang ditambahkan dengan EM4 mengalami penguraian lebih cepat dibandingkan dengan galon A. Pada hari ketiga, galon B mulai menunjukkan pertumbuhan jamur yang lebih banyak, perubahan warna, serta bau menyengat yang memadamkan aktivitas dekomposisi yang lebih aktif. Sementara itu, galon A tidak diberikan EM4 mengalami penguraian yang lebih lambat dengan struktur limbah yang masih utuh hingga hari keempat pengamatan. Pada hari terakhir, galon B hampir sepenuhnya terurai, sementara galon A baru menunjukkan tanda-tanda dekomposisi signifikan. Perbedaan ini mengonfirmasi bahwa penambahan EM4 mempercepat proses penguraian material organik secara efektif. Dengan demikian, bahwa penggunaan EM4 dapat mengurangi waktu penguraian sampah organik secara signifikan dan menjadi solusi dalam pengelolaan sampah dapur. Untuk memastikan hasilnya,
Bisa dilihat di video setelah ini. Jadi, ini adalah sampel dari hasil pembuatan pupuk kompos yang telah kami buat. Pada sampel A merupakan pembuatan pupuk tanpa menggunakan E4, sedangkan pada sampel B merupakan pembuatan pupuk dengan menggunakan E4. Dapat terlihat dari perbandingan struktur dari sampel A dan sampel B, yang dimana pada sampel A limbah sayuran tidak terurai secara sempurna. Sedangkan pada sampel B, limbah sayuran terlihat sudah terurai secara sempurna. Serta timbul bau dari sampel B yang sangat menyengat dibandingkan dengan sampel A. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.